Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pengadilan Agama Amurang Kasimas, Edukasi Masyarakat. Untuk podcast kami yang ketiga ini, kami hadir dengan narasumber dan tema yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita berasal dari Sekretaris Pengadilan Agama Amurang, yaitu Bapak Muhammad Irfan Paputungan, SHI-MH. Selamat datang Pak di podcast Kasimas. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Iya. kita ini, Pak. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kami akan membahas terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan. Nah, Pak Irfan, boleh dijelaskan terkait dengan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesekretariatan itu, Pak? Iya. Terima kasih Mbak Ika telah mengundang saya dalam acara podcast Pengadilan Agama Amurang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian kesekretariatan, yaitu manajemen di bagian kesekretariatan. Tentunya dalam pengelolaan administrasi di bagian kesekretariatan itu kita harus paham aturan-aturan yang berkaitan dengan tentang pengelolaan anggaran atau tentang manajemen organisasi. Nah, yang pertama-tama saya akan sedikit menerangkan tentang manajemen. Bagaimana sih manajemen itu? Manajemen adalah ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengelola, dan menata bagian administrasi, begitu juga dengan bagian SDM sesuai dengan tupoksi, seefisien dan seefektif mungkin untuk tujuan individu ataupun organisasi. Nah, kenapa ada tujuan individu? Karena manajemen itu juga adalah bagaimana manage diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kalau dalam organisasi ya manajemen itu dikelola atau dipegang oleh pimpinan-pimpinan pada peradilan agama. Selanjutnya untuk bagaimana kita mengelola kesekretariatan itu tentu tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Mahkamah Agung itu sendiri khususnya. Jadi untuk setiap tupoksi atau pekerjaan di kesekretariatan itu kita harus punya dasar sebagai acuan agar akuntabilitas dan manajemen kinerja kita berjalan sesuai dengan visi dan misi dari institusi atau organisasi yang telah ditetapkan. Tentu untuk menjalankan roda administrasi bagian kesekretariatan itu, sekretaris dibantu oleh 3 kepala subbagian, yakni kepala subbagian kepegawaian, kepala subbagian umum dan keuangan, dan kepala subbagian informasi teknologi dan perencanaan dan pelaporan. Nah, dari ketiga subbagian ini mereka lah yang membantu sekretaris untuk bagaimana memanage administrasi di bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Amurang khususnya. Dan dari masing-masing subbagian ini tentu juga ada job description atau SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh baik itu secara internal ke dalam oleh organisasi Pengadilan Agama Amurang atau secara umum job itu telah ditetapkan oleh aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku. Ya mungkin untuk sedikit ya informasi aturan-aturan yang menjadi acuan di kesekretariatan itu ini juga menjadi dasar kinerja kami agar bagaimana bisa bekerja sesuai role yang telah ditetapkan.
Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, ini juga yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai. Nah, ini undang-undang yang menjadi acuan dasar untuk bagian kepegawaian melaksanakan tugasnya. Ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang organisasi tata laksana dan tata kerja, baik itu di bagian kepanitraan dan di kesekretariatan. Ini juga menjadi acuan kinerja untuk bagian kepanitraan dan kesekretariatan. Ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 itu tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan akuntabilitas, dan pelaporan keuangan. Nah, itu adalah acuan yang menjadi dasar untuk bagian umum dan keuangan bagaimana untuk melaksanakan tugas. Secara umum juga ada keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216 Tahun 2023. Ini adalah perubahan keempat. Yakni tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan di bidang kelembagaan peradilan, bagian administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan, administrasi tata persyaratan, administrasi tata kearsipan, administrasi keprotokoleran, humas, keamanan, dan administrasi bendahara. Kemudian ada pola klasifikasi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terakhir ada keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878 Tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Jadi itu adalah sebagian dari acuan dasar kinerja secara umum untuk pengadilan agama dan secara khusus bagi kesekretariatan agar bagaimana kita bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan agar sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Ya. Berarti ruang lingkup di kesekretariatan ini cukup luas ya Pak, banyak. Ya, karena kesekretariatan ini sebagai supporting unit untuk bagian kepanitraan, kesekretariatan ini juga menjadi tulang punggung satu organisasi karena kesekretariatan yang mengurus administrasi perkantoran. Pak, terkait dengan yang Bapak sudah sebutkan tadi, ada di bagian umum dan keuangan. Nah, Pak, di bagian kesekretariatan itu ada yang namanya perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran itu, Pak. Boleh dijelaskan itu terkait dengan itu sedikit? Untuk bagaimana mengelola keuangan, tentu ini ada DIPA yang telah dikucurkan oleh negara agar bagaimana kita bisa melaksanakan tupoksi kita selama 1 tahun ajaran. Nah, tentu untuk pengelolaan anggaran itu dimulai dari bagaimana kita menyusun perencanaan untuk 1 tahun dalam pengusulan dan dalam pengelolaan. Itu tentu tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan kemudian rencana-rencana penyerapan anggaran. Masing-masing dari Kasubag dan kesekretariatan itu tentu menyusun bagaimana step-step untuk penyerapan anggaran, baik itu dalam jangka waktu triwulan, semesteran, dan tahunan. Nah, hal-hal ini yang menjadi tolak ukur untuk bagaimana kinerja kesekretariatan, karena ini kesekretariatan sangat tergantung dengan penyerapan anggaran. Artinya penilaian kinerjanya itu tergantung dari penyerapan anggaran. Kalau penyerapan anggarannya itu sesuai dengan apa yang direncanakan, baik itu triwulan, semester, dan tahunan, maka bisa dipastikan atau secara umum bisa dipastikan bahwa pekerjaan itu berjalan dengan baik. Nah, ini ada program-program memang yang harus kita susun. Rencana penyerapan anggaran. Nah, itulah program yang harus kita betul-betul detailkan bagaimana kinerja kita 1 bulan, apa-apa yang harus kita
anggarkan itu harus sesuai dengan rencana kinerja anggaran lembaga negara RKKL. Oke. Kalau terkait dengan pengelolaan barang milik negara untuk bagian kesekretariatan ini bagaimana, Pak? Nah, itu untuk bagian barang milik negara dikelola langsung oleh juga umum dan keuangan, karena umum keuangan ini menjadi dapur dari pengadilan agama. Nah, tentu ada aturan-aturan yang menjadi dasar juga untuk pengelolaan BMN. Ada aplikasi-aplikasi yang saat ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung, oleh bagian keuangan, bagaimana untuk mempermudah agar pengelolaan BMN ini bisa baik, karena BMN ini adalah aset negara yang kemudian menjadi secara umum keseluruhan itu menjadi kekayaan negara. Nah, kalau pengelolaan BMN ini tidak baik, otomatis kekayaan negara itu berkurang. Nah, ini tentu bagian umum, bagian keuangan, dan seluruh pegawai berkoordinasi bagaimana agar BMN itu bisa dipergunakan seefektif mungkin dan seefisien, dan tentunya harus dijaga bersama. Nah, ada administrasi-administrasi yang dikhususkan memang untuk pengelolaan BMN ini agar bagaimana BMN ini bisa maksimal digunakan dan bisa dirawat dan bisa digunakan secara maksimal. Nah, mungkin itu saja tentang bagaimana mengelola BMN. Selama Bapak menjabat sebagai sekretaris ini, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang biasa Bapak temukan dalam pekerjaan ini? Ya, kalau untuk di Pengadilan Agama Amurang ya, tentu ada beberapa kendala yang memang saya hadapi ini. Yakni yang pertama itu masalah SDM. Ya, ini memang sudah sering kami angkat juga pada rapat-rapat koordinasi, tapi memang jatah untuk pengadaan pegawai baru ini memang kan tergantung dari pusat. Ya, kami tinggal mengusulkan. Jadi memang untuk kesekretariatan itu kami bahkan tidak punya staf. Nah, untuk mengelola anggaran yang tiap tahun hampir 3 miliar ini dan kantor yang cukup besar ini, kami sangat membutuhkan sumber daya. Nah, dengan sumber daya yang ada saat ini ya mungkin masih kami rasa kurang, tapi alhamdulillah bisa kami maksimalkan sehingga roda administrasi perkantoran itu masih bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu ada kendala lain, Pak? Kendala-kendala yang lain pada prinsipnya tidak ada ya. Yang paling utama itu memang hanya SDM. Kalau tentang fasilitas ya, kebetulan memang Mahkamah Agung sekarang dengan segala macam program dan anggaran yang dikucurkan ke peradilan itu, alhamdulillah itu bisa secara umum memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada di satker itu memang sudah maksimal dan memang ditujukan untuk bagaimana pelayanan, memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat umum atau masyarakat pencari keadilan. Berarti sebenarnya kalau SDM ini bukan dilihat dari kuantitinya, tapi dari kualitasnya kan Pak. Walaupun sedikit, ya masih bisa dimaksimalkan. Benar. Jadi SDM ini, satu peradilan itu secara ideal itu harusnya memiliki 42 atau 43 pegawai. Sedangkan di Pengadilan Agama Amurang ini jumlahnya mungkin berapa ya? 20. Artinya setengahnya. Artinya kalau dari ukuran beban kinerja itu pasti setiap pegawai terbebani 50%, 100% dari job yang ada. Jadi memang sangat maksimal. Tapi seandainya itu ditambah, jelas ini mengurangi beban dari kinerja dari teman-teman di pegawai Pengadilan Agama Amurang. Oke. Terima kasih Pak waktunya ya. Iya, sama-sama. Kira-kira cukup segitu. Dan semoga apa yang informasi yang Bapak berikan ke kami semua ini bisa bermanfaat bagi yang menonton.
Amin, insya Allah. Nah, untuk teman-teman, bila masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengadilan, bisa datang langsung ke pengadilan atau melalui website kami yang ada di bawah sini ya. Nah, teman-teman, sampailah kita pada akhir acara. Mari kita tutup dengan pantun. Dari Irian banyak cendrawasih, roti Mantap. mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Saya Ika Rahmayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.